Mari kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan dan kekuatan yang masih Kau percayakan bagi kami hari ini. Sekarang kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua. Ya, selamat bersekutu kembali di tempat ini dan juga untuk teman-teman yang ada di Zoom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saya akan membahas di dalam perjanjian baru yaitu di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Kalau misalnya teman-teman ditanya, pernah enggak saudara merindukan seseorang dan begitu berharap ingin segera bertemu? Pernah enggak? Pasti pernah ya, atau bahkan mungkin sering ya. Yang belum punya pacar atau udah punya pacar pasti pengen ketemu terus gitu ya. Nah saya juga pernah mengalaminya waktu COVID ya. Nah waktu masa pandemi itu anak-anak gak bisa pulang gitu ya. Selama mungkin sekitar 3 tahun. Biasanya mereka setiap ada kesempatan libur pasti mereka pulang. Nah tapi karena ada pandemi itu mereka gak bisa pulang gitu ya. Saya hanya bisa mendoakan mereka, saya hanya bisa WA sama mereka, saya hanya bisa video call sama mereka gitu ya. Tapi itu rasanya gimana ya, gregetnya tuh kurang gitu ya kalau misalnya kita hanya seperti itu. Kita pengennya tuh langsung berjumpa gitu ya, langsung bertemu langsung. Nah di dalam bacaan kita hari ini kita juga melihat Rasul Paulus juga sangat rindu untuk berjumpa dengan jemaatnya yang ada di Tesalonika. Nah hal ini menunjukkan betapa besarnya kasih Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tapi Rasul Paulus ini gak bisa datang ke Tesalonika karena dia mendapatkan perlawanan dari orang-orang Yahudi yang merasa iri ya, melihat keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah orang bukan Yahudi. Nah jadi yang dapat Paulus lakukan hanyalah mendoakan mereka gitu ya dari kejauhan. Dan Paulus selalu berharap hanya kepada Tuhan. Di sini kita dapat melihat bahwa peran Allah sangat penting dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Karena apa? Karena tanpa pertolongan dari Tuhan, kita tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah, bagaimana reaksi kita ketika misalnya gembala sidang kita atau misalnya di tempat kita bekerja, bos kita misalnya nggak ada gitu ya. Atau di dalam organisasi pelayanan gitu misalnya ya, ketuanya nggak ada gitu kan. Bagaimana reaksi kita? Apakah kita jadi bermalas-malasan atau semangat kita akhirnya menjadi kendor? Nah, biarlah kita bisa belajar dari jemaat Tesalonika ini ya. Walaupun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, tapi iman mereka tidak menjadi kendor. Mereka tetap setia, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami itu semakin membuat mereka berharap kepada Tuhan. Nah sebagai orang tua tentu akan merasa bangga ya kalau kita melihat anak kita berhasil di dalam studi, di dalam pekerjaan. Pasti kita akan merasa bangga gitu ya. Nah begitu pula dengan Paulus. Ketika dia mendengar kabar dari Timotius, Paulus tentu merasa senang, dia merasa sukacita, dia merasa bangga gitu ya. Tapi di sini kita bisa melihat gitu ya, di dalam ayat 9 tadi dikatakan bahwa hal pertama yang Paulus lakukan adalah dia segera mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Nah, Paulus merasa bangga bukan karena mereka berhasil di dalam pekerjaannya, bukan karena mereka kaya gitu ya. Tapi Paulus merasa bangga
karena jemaat Tesalonika dapat terus setia dan tekun memelihara imannya di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Saudara, walaupun Paulus sudah mendengar kabar baik yang disampaikan oleh Timotius, apakah Paulus udah stop gitu ya, enggak berdoa? Ternyata enggak. Di ayat yang ke-10, Paulus terus berdoa, terus mendoakan jemaat Tesalonika ini siang dan malam. Ya. Artinya apa? Artinya jemaat Tesalonika ini selalu ada di dalam hatinya Paulus gitu ya. Dan Paulus terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini dengan sungguh-sungguh, artinya dia enggak setengah hati, dia enggak asal-asalan berdoanya, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya bisa bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang kurang pada iman mereka. Ya, di sini memang tidak dijelaskan apa yang masih kurangnya gitu ya. Tapi sebagai seorang rasul tidak dapat menuliskannya dalam sebuah surat gitu ya. Jadi Paulus tuh ingin menyampaikannya secara langsung kepada jemaat Tesalonika. Jadi pengen ketemu langsung gitu, dia menceritakannya gitu. Dan doa Paulus di ayat 12 adalah, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, kalau kita lihat ya, beberapa bulan yang lalu Ica masih hamil ya. Nah, tentunya Ica pada saat hamil dia akan memperhatikan asupan makanan yang dia makan gitu ya. Supaya apa? Supaya bayinya juga dapat bertumbuh dengan baik gitu ya. Sempurna. Karena apa? Karena Ica mengasihi bayi yang ada di dalam kandungannya. Nah, ketika Ica menjalani operasi waktunya untuk melahirkan, tentunya Ica berharap ya suami sebagai orang yang terdekatnya mendampinginya masuk ke dalam ruangan operasi. Tapi ternyata peraturannya nggak boleh. Ya. Jadi Ica harus masuk ke ruangan operasi tanpa didampingi oleh suami dan orang tua gitu ya. Jadi mereka menunggu di luar. Ica hanya sendirian masuk ke ruangan operasi diantar sama suster gitu ya, dokter dan sebagainya. Nah, pada saat Ica berada di ruangan operasi, dia hanya bisa apa? Dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan, dia hanya bisa berharap kepada Tuhan supaya operasi tersebut berjalan dengan lancar. Dan di satu sisi suami dan orang tua yang menunggu juga sama. Mereka mendoakan doa yang sama supaya operasi itu berjalan dengan lancar ya. Dan ketika bayi itu lahir, kan sebelumnya Ica memakan makanan yang baik ya untuk pertumbuhan bayinya. Dan ketika bayi itu lahir, apakah kasih Ica sebagai orang tua menjadi berkurang begitu melihat anaknya? Enggak ya. Tapi semakin bertambah dan terus bertambah. Ya. Ica pernah hamil dan melahirkan, sehingga ia pun dapat merasakan bagaimana kasih dan perjuangan Ibu Hertina sewaktu hamil dan melahirkan Ica gitu ya. Hingga kasih Ica pun kepada Ibu Hertina menjadi semakin lebih dan lebih lagi. Karena apa? Karena Ica juga mengalami sendiri pada saat dia hamil, pada saat dia akan melahirkan, bagaimana perjuangannya. Sehingga ketika dia merasakan itu dan mengalami itu, dia pun semakin mengasihi orang tuanya, semakin mengasihi Ibu Hertinanya. Ya. Nah, begitu pula dengan Injil. Harus dihayati secara pribadi. Sampai kita sendiri mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sehingga kasih yang sudah kita terima itu bertumbuh dan semakin meluas dan berkelimpahan. Bertambah dan berlimpah artinya bahwa kasih kita mengalami pertumbuhan dan pertambahan. Ya. Jadi kasih itu enggak statis atau misalnya enggak monoton gitu ya.
tapi mengalami dinamika pertumbuhan dan perkembangan, bertambah semakin banyak dan mulai menyebar. Saudara, kasih Tuhan yang sudah bertumbuh di dalam hati kita itu tidak terjadi begitu saja. Tapi harus juga ada kerjasama dari kita, harus ada usaha dari kita. Yaitu kita harus memupuknya, kita harus menjaganya, dan kita harus memeliharanya. Sama halnya dengan kita merawat tanaman. Ya, saya dulu pernah menanam hidroponik. Setiap pagi saya ngontrol ya, melihat bagaimana perkembangan benih tersebut. Dari mulai tidak timbul daun sampai dia melebar daunnya. Itu seperti melihat perkembangan seorang bayi gitu ya. Kalau nutrisinya kurang, saya tambahkan lagi. Kalau airnya kurang, saya tambahkan lagi. Kalau ada hama, hamanya dibuang gitu ya. Sampai akhirnya tanaman tersebut pun tumbuh, subur, dan melebar. Ya. Nah, demikian juga dengan buah dari kasih Tuhan. Kita harus menyiraminya dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, kasih yang bertumbuh dan berkelimpahan itu menunjukkan bahwa di dalam diri kita mengalami perubahan baik sikap, tingkah laku maupun karakter kita. Sehingga kita pun mengalami pertumbuhan ke arah kedewasaan iman. Kerohanian kita pun akhirnya menjadi berkembang. Kita jadi semakin dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dan dewasa dalam bertingkah laku. Iman kita pun akhirnya mengalami pertumbuhan. Hal apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, walaupun pemimpinnya yaitu Paulus tidak ada bersama-sama dengan jemaat Tesalonika, tapi mereka tetap teguh dan menghidupi imannya di tengah penderitaan yang mereka hadapi. Tuhan menggunakan penderitaan untuk mengajar kita. Melalui kesengsaraan, kita mengembangkan ketekunan, karakter kita makin diasah dan akhirnya menimbulkan harapan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, hal pertama yang Paulus lakukan adalah mengucap syukur dengan apa yang sudah terjadi. Biarlah pengucapan syukur ini pun boleh menjadi gaya hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keadaan baik maupun tidak. Karena apa? Karena kita percaya di balik semua yang terjadi, yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, pasti adalah yang terbaik. Yang selanjutnya, buat para orang tua ataupun calon orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih. Sebab kasih itulah yang akan diteruskan oleh anak-anaknya selanjutnya. Hingga kasih itu menjadi semakin bertambah dan semakin menyebar. Sehingga mereka selalu memiliki kerinduan untuk terus bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dan yang berikutnya, mereka selalu mengingat kepada Paulus. Mengingatnya apa? Bukan hal-hal yang jelek. Mereka selalu mengingat hal-hal yang baik. Dan diharapkan kita juga semua yang hadir di sini, kalau kita bergaul dengan seseorang, biarlah kita boleh selalu mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Bukan hal-hal yang jelek yang selalu kita gosip-gosipkan. Kalau kita masih terus menggosipkan orang, bertobatlah ya. Sebelum Tuhan datang. Dan yang terakhir, di dalam masa Advent ini, kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita diingatkan dalam kehidupan kita banyak godaan-godaan. Biarlah kita boleh tetap setia, tetap kuat, tetap menyebarkan kasih Tuhan dan senantiasa berharap pada Tuhan. Karena kita percaya Dia selalu menyertai hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah, untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus berbicara kepada hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami pun diberikan kekuatan, dimampukan untuk mengaplikasikan akan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.